Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan mendemonstrasikan kepada Bapak Ibu bagaimana cara kita melakukan HC atau home clinic. Dan ini perlu Anda pelajari dan Anda perlu ikutin. Kenapa? Karena ini akan membantu Bapak Ibu untuk kedepannya bisa melakukan HC ini dengan baik. Oke, tapi sebelum kita mulai, kita perlu dulu memastikan komputer dan alat ini sudah terpasang dengan sempurna dan sudah ada tulisan USB connected-nya, artinya ini sudah siap digunakan. Nah, sebelum digunakan dan kita sebelum mengadakan pengecekan, terlebih dahulu kita harus terlebih dahulu adalah mengedifikasi atau mempromosikan alat ini terlebih dahulu kepada calon konsumen kita agar supaya calon konsumen kita lebih percaya diri dengan hasil apa yang akan dihasilkan oleh alat Ibayu ini. Oke, kita mulai ya. Posisi hari ini kita akan mengadakan pengecekan kesehatan. Itu kita akan mendeteksi racun di dalam badan ibu. Nah, kita akan menggunakan sebuah alat yang namanya adalah Ibayu Clip. Alat ini bagus sekali, alat ini dari Korea, menggunakan teknologi dari Inggris, dan alat ini telah banyak digunakan oleh ahli-ahli kesehatan dan dokter-dokter di seluruh dunia, dan yang luar biasa memiliki tingkat akurasi sampai dengan 98%. Jadi yang pasti adalah kalau nanti ibu nanti lihat hasilnya itu sudah bisa menjadi sebuah ukuran bagaimana kondisi badan daripada musisi. Oke, kita mulai ya Bu. Sebelumnya kita memulai dulu dengan meregister dulu. Nah, kita klik user register. Kita masukkan nama Bu Sisi. Nah, untuk menghindari nama yang berulang karena data mungkin ini akan ada nama yang sama, karena data ini bagusnya adalah nanti dia akan tersimpan dan bisa menjadi sebuah ukuran perkembangan daripada nanti program Smart Detox yang kita tawarkan. Jadi kalau setelah dia ikut 20 hari, nanti dia bisa cek lagi bagaimana perkembangan hasilnya. Oleh karena itulah pastikan bila ada nama yang sama, jangan sampai ditulis ulang. Jadi kalau dengan nama Sisi, kita bisa tuliskan misalnya Sisi, Ibu tinggal di mana? Cinere, Pak. Nah, berarti terus bisa Sisi Cinere, hanya untuk memberikan tanda supaya tidak sama dengan yang lain. Lahir tahun berapa Bu? 79 ya. Oke, jangan lupa female. Nah, jangan lupa Anda mengganti jenis kelamin karena bila salah hasilnya bisa berbeda. Jadi kalau dia laki-laki Anda pilih male, kalau perempuan Anda pilih female. Oke, confirm. Kita mulai. Sebelum kita mulai, kita perlu menginformasikan dulu kepada calon konsumen kita mengenai apa yang akan kita lakukan. Bu, sebelum kita akan melakukan pengecekan ini, kita akan cek dulu kadar obesitasnya dulu. Ya, nanti sebelum kita mengadakan pengecekan, baru kita mulai. Oke, tinggi Ibu berapa? 153. 153. Berat badan berapa? 45. Mari kita lihat Ibu. Nah, kalau di sini dilihat bahwa Ibu kekurangan berat badan kurang lebih 13%. Ya, konteksnya kalau saya lihat artinya Ibu masih perlu menambah berat badan. Nah, tapi jangan khawatir Bu, kami punya programnya yang akan membantu untuk menambah berat badan Bapak Ibu, berat badan Ibu, yaitu dengan mengikuti sebuah program namanya program Smart Detox. Itu bagus sekali Bu. Nah, nanti dalam waktu 20 hari kita bisa punya target berapa? 3 kilo sampai 5 kilo itu bisa kita ini kan. Oke, sekarang kita mulai. Nah, sebelum kita mulai, sebelumnya saya informasikan pemeriksaan cek kesehatan deteksi racun ini memakan waktu 2,5 menit. Bu Sisi sebaiknya nanti bernafas normal ya, jangan terengah, tarik biasa saja dan jangan berbicara karena akan mengganggu atau akan mempengaruhi hasilnya. Oke, tangan sebelah kiri. Oke. Nah, ini kenapa tangan sebelah kiri yang kita pakai? Karena tangan sebelah kiri ini adalah tangan yang lebih dekat ke jantung, sehingga memiliki akurasi yang lebih baik dari tangan kanan. Ya, dan kita bisa gunakan tangan yang telunjuk. Nah, kalau misalnya dia sekarang sedang menggunakan cincin, dia sedang menggunakan jam tangan dan sebagainya, nah, sebaiknya dilepas. Ya, karena bila pada banyak logam itu akan mempengaruhi hasilnya. Ya, jadi pastikan tangannya bersih dan clean supaya hasilnya bisa maksimal. Oke, mari kita mulai ya Bu. Oke, nah bila terjadi seperti ini artinya alat kita tidak bisa membaca karena signalnya di bawah 4%. Nah, dengan ini kita terpaksa harus ulang. Di darah rendah ya Bu? Ya, darah rendah ya. Oke, nah jadi kesimpulan adalah biasanya orang yang tidak terdeteksi dia ada kemungkinan dia darah rendah atau dia juga mungkin ada haid, dia sedang haid, ya, bisa seperti itu. Atau memang tangannya dingin karena mungkin ruangan ber AC dan sebagainya. Ini
agak ini kan. Tadi 9S ya. Grogi Pak. Grogi ya. Biasa kalau memang mau orang mengenal pengecekan, memang biasanya saya agak grogi. Jadi deg-degan. Jadi deg-degan. Oke. Bila nanti tidak terdeteksi juga, Udah mentok. kita bisa menggunakan jari yang lain. Tapi kita coba sekali lagi dengan menggunakan jari telunjuk ya. Kita coba. Nah, kita tidak bisa. Nah, bila tidak bisa, kita bisa menggunakan jari lain. Nah, kita coba jari yang tengah. Coba. Ya, oke. Anda bisa lihat ya. Di sini Bu Sisi, ini adalah menunjukkan irama jantung. Ya. Yang ini adalah detak jantung yang terwakili dengan grafik, sedangkan yang ini adalah detak jantung tapi terwakili dengan angka. Yang ini adalah yang berhubungan dengan kesehatan atau umur pembuluh darah kita atau kelenturan pembuluh darah kita. Yang ini berhubungan dengan nanti kekentalan darah. Nah, jadi nanti setelah 2,5 menit hasil ini akan keluar semua dalam bentuk hasil print ya, bisa di print ataupun bisa kita kirim ke email Ibu. Oke, sebelumnya saya ingin cerita dulu kepada Bu Sisi. Bu Sisi tahu kan sekarang kita akan melakukan pengecekan deteksi racun ya. Mengapa demikian? Karena ternyata sekarang kita perlu mengetahui kondisi badan kita dari sisi racun. Karena selama ini orang kebanyakan kalau dia punya penyakit, dia selalu bicara mengenai misalnya dia sakit kolesterol, dia beli obat kolesterol, dia sakit jantung, dia beli obat jantung. Jadi dia selalu bicara mengenai kalau dia ingin mengobati penyakit, dia menyembuhkan penyakitnya. Nah, dengan kita bicara mengenai mendeteksi racun, kita mau menyembuhkan penyebab penyakitnya. Ibu ada masalah diabetes, kita akan cari penyebab diabetesnya, itu yang kita selesaikan. Ibu punya masalah jantung, kita tidak sembuhkan penyakit jantungnya, tapi kita sembuhkan penyebab penyakit jantungnya. Nah, semua penyebab ini adalah disebabkan karena ada masalah dengan racun yang ada di badan kita. Nah, mungkin Bu Sisi tanya, oh, racun-racunnya datangnya dari mana? Saya kan nggak pernah minum racun, gitu kan? Yang pertama, yang paling sering terjadi adalah dari makanan dan minuman. Ya, makanan minuman itu sesuatu yang kita nggak bisa hindari. Ibu suka makan yang misalnya instan-instan, seperti misalnya mie instan, hotdog, ya burger dan sebagainya itu. Nah, itu juga menyebabkan yaitu racun-racun di badannya. Seperti misalnya juga ini tersebut lah ya, misalnya kalau kita makan bakso itu juga mengandung formalin dan sebagainya. Nah, kita nggak bisa menghindari, artinya itu banyak racun-racun di badan kita. Terus apa lagi? Udara di sekitar kita, Bu Sisi. Kita tahu bahwa kita yang tinggal di daerah perkotaan penuh dengan asap kendaraan bermotor, asap-asap daripada orang yang merokok ya, perokok pasif itu juga kita hirup dan itu juga mengakibatkan racun di badan kita. Jadi bahkan ada penelitian orang yang tidak merokok tapi dia tinggal di lingkungan yang merokok, kondisi paru-paru dan jantungnya itu lebih bermasalah daripada orang yang merokok karena sebagai perokok pasif. Nah, jadi akibatnya dari itu, karena toksin-toksin yang menumpuk, itulah akibatnya organ ibu sudah ganggu dan timbullah penyakit-penyakit. Oke, sudah keluar hasilnya, Bu. Nah, sekarang kita analisa ya. Nah, di sini yang pertama kita lihat adalah stress index ya, angkanya adalah 38. Nah, 38 ini kalau kita lihat dari hasil ini adalah kita lihat 35 sampai 45, ini artinya kategorinya primary stress. Artinya hari ini ibu cukup stres. Nah, kalau ibu boleh saya kasih masukan, sebaiknya ibu jangan sampai terjadi stres ya. Artinya gini, stres yang terlalu berlebihan ini akan menyebabkan kadar toksin di badan Bu Sisi itu akan bertambah banyak. Dan bila kadar toksin itu bertambah banyak menyebabkan imunitas di badan kita menjadi rendah. Ya, dan kalau imunitas menjadi rendah, otomatis Bu Sisi akan gampang sakit. Mudah sekali terkena penyakit-penyakit ya seperti pilek apa sebagainya. Mari kita lihat ya. Biasanya orang yang stresnya tinggi, nah itu imunitasnya akan rendah sekali. Nah, kita akan lihat di satu diagram di bawah ini. Nah, immunization against environment. Jadi kondisi imunitas ibu ya, kekebalan tubuh ibu terhadap lingkungan. Nah, di sini ada tulisan better to be high within green range. Artinya semakin tinggi ke sini, ini semakin baik, tapi Bu Sisi rendah sekali. Nah, ini kenapa? Karena tadi faktor stres tadi, dan stres ini menyebabkan imunitas rendah. Itulah kenapa banyak orang yang semula dia tidak sakit, tapi dia terkena masalah atau apa dia stres dan dia bisa sakit. Nah, itu kenapa? Karena pada saat dia sakit imunitas rendah, nah, dia akhirnya dia gampang sakit lah, gitu, seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita lihat ya kesehatan pembuluh darah. Nah, kita ini langsung ke sini. Nah, kalau dilihat di sini
kondisi daripada vascular stress index-nya kelihatan, dan kondisi caution ya Bu ya. Nah ini kalau boleh dilihat hasilnya langsung ada angkanya, itu adalah plus 15. Artinya kondisi pembuluh darah daripada Bu Sisi 15 tahun lebih tua daripada umur biologis Bu Sisi yang hari ini baru berumur berapa? 33 tahun. Nah, jadi kalau dijumlahkan berarti 33 ditambah 15. Berarti hari ini umur pembuluh darah Bu Sisi adalah 48 tahun. Nah, ini tidak bagus. Kenapa? Karena sudah perlu ada tindakan ataupun caution ya, karena sudah ada wanti-wanti lah gitu ya. Yaitu dimana ini disebabkan oleh makanan yang ibu makan selama ini atau kadar toksin racun yang ada di badan ibu selama ini. Dan itu sangat tidak baik. Kenapa? Karena ini kalau dibiarkan pembuluh darah semakin keras. Dan bila terjadi yang namanya ada sumbatan, itu akan menyebabkan namanya pecah pembuluh darah, atau kita sering mendengarnya dengan istilah stroke. Kalau terjadinya di dekat jantung, pembuluh darah akan terjadi serangan jantung. Kalau terjadi di pangkal leher, orang menyebut adalah stroke. Ya, nah, kita tidak mau. Dan jangan salah Bu, orang di usia muda sekarang sudah banyak orang yang terkena penyakit jantung atau serangan stroke. Nah, jadi kita harus menjaga dari sekarang. Ya kita tahu berarti kadar toksin itu cukup banyak. Nah ini juga bisa dilihat Bu, bahwa vascular step-nya adalah B. B ini adalah kondisi di mana sudah ada 10% di dalam pembuluh darah ibu plak atau semacam lemak yang bisa membuat sumbatan. Nah, karena ini kalau dibiarkan dia akan semakin hari semakin ini dan bisa mencapai 80%. Dan bila terjadi seperti ini akan menyebabkan sumbatan yang akan menyebabkan serangan jantung atau stroke tadi itu. Nah, kalau ibu tanya pada saya, ini kenapa Bu? Kenapa kok bisa ada sumbatan seperti ini? Ini karena makanan yang selama ini kita makan itu masuk ke pembuluh darah. Toksin itu masuk ke pembuluh darah dan dia mengendap. Lemaknya akan mengendap dan dia menjadi plak. Nah, nanti sebenarnya sehabis acara ini, habis pemeriksaan ini saya bisa menunjukkan kepada ibu contoh video ya seperti apa yang plak itu seperti apa. Oke, nah dan ini juga bisa kelihatan dari kekentalan darah ibu ya. Ini kelihatannya cukup kental karena ini lebar ya. Jadi ini darah yang keluar dari jantung dan ini darah yang kembali. Nah, darah yang kembali itu lebih berat karena yang benar dia harus lancip seperti ini. Ini agak lebar. Nah, ini artinya banyak toksik di dalam darah ibu. Nah, jadi ini sangat-sangat tidak baik dan kelihatannya perlu dibuat suatu tindakan di mana kita punya program ya, Bu. Jadi kita punya program untuk mengatasi ini semua. Jadi kesimpulannya adalah kami memberikan masukan kepada dan memberikan masukan buat kepada Bu Sisi untuk mengikuti program kesehatan kami adalah program Smart Detox. Nah, program Smart Detox ini adalah sebuah program pembuangan racun di badan ibu selama 20 hari, yang dimana selama 20 hari ini ibu akan mengatur pola makan dengan pola 232, dan setelah itu selesai 20 hari, harapan kita adalah itu sudah kami lakukan selalu dengan berbagai macam umur, berbagai orang, hasilnya boleh dikatakan 100%. Jadi hasilnya pasti 100%. Kondisi daripada contoh ibu darah kental nanti bisa menjadi lebih baik, yang ini plus 15 nanti bisa turun, bahkan bisa menjadi minus lebih mudah, yang ini semula B bisa menjadi A dan seterusnya. Jadi pola daripada Smart Detox ini adalah bukan hanya sekedar membuang racun, tapi juga nanti ada Bu Sisi akan mendapatkan kesehatan. Seperti contoh ibu hari ini ada masalah kolesterol, ada masalah diabetes, itu semua bisa selesai dengan program Smart Detox ini. Dan ada bonus ya Bu. Tadi kan ibu kan saya lihat agak sedikit kurang berisi ya, agak kurang gemuk ya. Nah, nanti setelah mengikuti program Smart Detox dengan pola yang benar, bonusnya adalah Bu Sisi bisa mencapai berat badan ideal. Ya, kalau kita bilang artinya bisa mencapai berat badan yang sesuai yang Bu Sisi inginkan. Oke, nah seperti apa program seperti apa nanti mungkin secara detail akan saya tuliskan.